keyakinanmu kudu mantep, keyakinanmu kudu cakep, mantep. Akarnya bagus, cakep, pengolahannya bagus. Ini dasar hidup. Nggak bisa nih kita hidup bahagia kalau tidak berangkat pada al-yaqin. Goyang hidup kita, goyang. Yakin apa? Yakin apa saja. Apatah lagi urusan rejeki, bahwa rejeki itu diatur oleh Allah, mantepin itu. Bila kita yakin rejeki itu ada yang mengatur, maka kalau pengen dapat rejeki, ya deketi yang ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinika wa tahsinih, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatun, wa inda dzalika yaqulul muqinu kama qala Aliyun karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Wa alaika, dan lazimkan olehmu, yakni usahakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati, ayyuhal akhul habibu, wahai saudara yang tercinta, bitaqwiyati yaqinika, dengan memperkuat keyakinanmu, wa tahsinihi, dan mempercantik keyakinanmu, fa innal yaqina, maka sesungguhnya keyakinan itu, idza tamakkana minal qalbi, apabila telah mantap oleh keyakinan daripada hati, wastaula, dan menguasai oleh keyakinan atas hati, saral ghaibu ka'annahu syahadatun. Halaman berapa itu terjemahnya? 12. Baris 3 tengah. Saral ghaibu, maka menjadi oleh perkara yang gaib, ka'annahu syahadatun, seakan-akan perkara gaib itu nampak adanya. Wa inda dzalika, dan ketika yang demikian itu, saral ghaibu ka'annahu syahadah, yaqulul muqin, maka berkata oleh orang yang yakin, kama qala Aliyun karramallahu wajhah, sebagaimana berkata oleh Imam Ali karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan, andai dibukakan oleh hijab, tirai penutup, mazdadtu yaqinan, niscaya tidak bertambah-tambah oleh aku yakinan, dari segi keyakinannya. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita mengawali wasiat-wasiat Imamul Haddad kepada muridnya yang pengen wusul kepada Allah, yang pengen menapaki jalan-jalan salaf, jalan-jalan kaum salihin, supaya hidupnya penuh makna dan hidupnya penuh arti. Dan sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang soleh, manakala menasihati orang lain, maka wasiat yang pertama
berbicara tentang keyakinan. Dari mana berbicara tentang keyakinan? Sebab metodologi dakwah, kalau pengen berhasil, mau tidak mau harus mengikuti ad-da'il a'zam, seorang dai yang maha luhur, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fi ayyi syai'in fi kullil umur hatta fid dakwah. Berbicara dakwah kudu ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi 13 tahun ada di Mekah, yang didakwahkan oleh Nabi urusan keyakinan. Madinah sudah enggak bicara keyakinan karena sudah rindamnya selesai, sudah rapih, tinggal tata kehidupan bermasyarakat dan dengan hubungan sama Allah, karena keyakinannya udah mantap. Dan begitulah kita diajarkan oleh Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Untuk menuju hikmah kita harus merujuk pada manba'ul hikmah, sumber hikmah, dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Imamul Haddad yang di dalam doa ratib yang selalu dibaca oleh kaum muslimin, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Kurniakan kepada kami kamalal mutaba'ah, sempurna mengikuti Rasulullah. Begitulah setapak demi setapak kudu ikut sama Nabi. Sebab apa? Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighuhu ilaik. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa Rasulullah muhadziruhu wa nadhiruhu ilaik. Tidaklah kebaikan yang sekarang di dunia maupun yang nanti di akhirat, yang nampak maupun yang tak nampak, melainkan semuanya telah diberi motivasi dan diberi tabligh oleh Nabi untuk sampai menuju ke sana. Tidaklah keburukan, kemalangan, kegagalan di dunia maupun di akhirat, nampak atau tidak, melainkan Rasulullah sudah warning, wanti-wanti, awas jangan terjebak ke situ. Maka rujukan orang harus merujuk kepada Habibuna Muhammad. Dan Imamul Haddad yang malam hari ini haul beliau, haul meninggal bulan Dzulqa'dah tanggal 8 ya. 8 ini Dzulqa'dah, bentar lagi lah. Ini saudara berwasiat ketika ada orang minta dikasih petunjuk, pengen seneng hidupnya, nggak pernah ngalamin stres, pengen hidupnya mujur, nggak pernah ngalamin malang. Bagaimana? Maka wasiat beliau yang pertama tentang keyakinan. Dan ini pola hidup kita. Hidup kita nih, kalaulah kita kemudian masih banyak sampai sekarang kerumitan hidup karena tidak mengakar berkurikulum cara pola hidup. Bukan saja manajemen hidup yang kita pikirin, manajemen hidup pasca kematian juga harus dipikirin oleh kita.
Bagaimana ini? Supaya hidup kita selamat. Karena fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tidak ada itu Rabbana atina fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah. Tidak, fid dunya hasanah. Baru fil akhirati hasanah. Dunia kudu sukses, di akhirat kudu sukses. Sukses di akhirat bila sukses di dunia. Kalau kita di dunianya aja morat-marit, ribet di akhirat. Ribet. Kudu sukses di dunia. Nggak bisa. Meski taraf kesuksesan orang itu tak sama karena ukuran bajunya nggak sama. Maka Imamul Haddad memberi garis-garis besar bagaimana dalam menasihati. Hadirin, oleh karena kita ngaji kitab sehingga ngomongin bahasan yakin ini dalam beberapa pertemuan ke depan. Saya nggak paham apakah sampai tahun depan kita mesti ngomongin keyakinan. Ya kita lihat aja dengan ngaji, ntar kita 2 kali tinggal dihitung barisnya, kan begitu. Ini tapi kita masih ngomongin keyakinan mulu ini karena panjang Imam Haddad ngomongin yakin. Singkatnya kata beliau, ayyuhal akhul habibu, wahai saudara. Saudara apa ini? Asalnya mau saudara seketurunan Ba'alawi gitu. Sebab Al-Habsyi punya, tapi ujungnya daripada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Aisyah bin Muhammad An-Naqib, begitu ujungnya nanti ke sana. Tapi maknanya umum, saudara seiman sekeyakinan. Sebablah Allah jelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'min akhun. Orang mukmin itu adalah saudara. Saudara. Maka beliau menasihati kita dan kitab ini lebih menyentuh karena ngobrol dengan kita. Kita diajak ngomong oleh Imam Haddad. Hanya saya presenter doang, nyampein kalamnya. Yang ngomong mau Imam Haddad juga. Kata Imam Haddad, saudaraku yang tercinta. Alaika ay ilzam, namanya isim fi'il. Isim bimakna fil amar. Ilzam. Bahasa kitanya, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati. Apa yang kudu diupayakan? Bitakwiyati yakinika wa tahsini. 2 hal. Keyakinanmu kudu mantep, keyakinanmu kudu cakep. 2. Jadi yakin tuh iman. Keyakinan kita nih kudu mantep. Keyakinan kita. Keyakinan kita kudu cakep. Mantep, akarnya bagus, cakep, pengolahannya bagus. Ini dasar hidup. Nggak bisa nih kita hidup bahagia. Apakah kita anak orang kaya ataukah bukan, anak kiai atau bukan, anak pejabat atau bukan. Kalau tidak berangkat pada al-yaqin, goyang hidup kita, goyang. Maka Imamul Haddad menasihati kita. Ayo, keyakinanmu dikokohkan, keyakinanmu dipercantik. Keyakinan nih. Jadi yakin ini kudu duduk dulu. Yakin apa? Yakin apa saja. Apatah lagi urusan rejeki. Bahwa rejeki itu diatur oleh Allah, mantepin itu. Rejeki kita diatur oleh Allah, mantepin. Kalau keyakinan ini duduk, maka si kaya tidak bakal menghina si miskin. Si miskin nggak bakal mengiri sama si kaya.
Si rakyat nggak bakal mencibir tuh si pejabat. Pejabat nggak bakal sembrono sama rakyatnya. Asal keyakinan ini duduk, rezeki dah. Begitu urusan. Bila kita yakin rezeki itu ada yang mengatur, maka kalau pengen dapat rezeki, ya deketi yang ngatur. Jangan makin lari. Katanya hidupnya susah, tapi malamnya ngorok, mulu ngorok. Ada nggak yang kayak begitu? Kan nggak ada, alhamdulillah. Ini kan salah duduk yakinnya, salah. Salah nama. Begitu. Keyakinan ini kudu mantep sama Allah. Yakin dengan Allah dengan segala asma dan sifatnya. Yakin dengan Allah dengan segala af'alnya. Kalau yakin enak. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Istirahatkan jiwa Anda daripada ngatur-ngatur. Enggak usah banyak ngatur-ngatur. Nyebrang-nyebrang. Bila kita nyebrang, stres. Kita punya rumah, nyebrang. Tetangga kita dikomentari, kemarin dia habis beli PCX. Paling enggak kalau dia kredit 1,5 juta tuh kalau 5 bulanan ya. Itu juga dengan DP sekian. Ampe ngitungin. Mana bininya habis lagi kemarin tuh kulkas sap 2 pintu. Paling enggak 400, berarti buat itu aja 2 juta dia. Mau ngapain? Yang punya aja kagak mikir-mikirin. Ini namanya nyebrang-nyebrang, stres. Kalau kita nyebrang-nyebrang, stres. Begitu. Ini kerjaan kita. Mau ngapain? Begitu. Biar kita enggak stres, mantepin aja, istirahatkan jiwamu daripada ngatur-ngatur. Anda ini tamu, itu tamu. Fama qama bihi ghairuka anka la taqumanta li nafsik. Yang udah diurus orang lain, Anda nggak usah ikut ngurusin. Lah, rumahnya dia yang ngurus dia, urusan dia. Anda jadi tamu, jangan ngurusin jadi tamu. Ini tamu. Komentar mulu, ini pintu salah, ini rumah ini kudunya sebelah ngulon pintunya, ini lemari ini salah tempat, kudunya sebelah ngetan, ini Gucci bukan di sini. Tamu model begini, tuan rumahnya kira-kira demen apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Kenapa gedek? Ngatur-ngatur. Tamu itu diatur, tuan rumah ngatur. Ini jagat raya nih. Kita ini namu, tuan rumahnya Allah. Jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Stres hidupmu, stres. Apa yang udah diatur Allah, Anda nggak usah ikut campur. Allah udah ngatur rezeki, tinggal kita ikuti aturan yang ngatur. Begitu. Ini diikutin. Ada tata aturannya, mantepin keyakinannya. Yang ngaji ngiri sama yang usaha. Lagi enak-enak ngaji. Kata yang usaha, ini lumayan proyek ini. Apalagi sekarang mau pemilu, lumayan banyak. Kata yang ngaji, apa gua berhenti aja ngaji. Akhirnya berhenti, kerja males, ngaji kagak. Begitu. Ada banyak kayak begitu. Ada orang lagi enak-enak usaha, ada pengajian, gua ngaji aja deh, ditinggalin usahanya. Akhirnya ngaji kagak becus, usaha juga kagak. Kongres mulu kongres, kongko ora beres. Ini kerjaannya nggak jelas. Kenapa? Karena tidak mengerti aturan. Kenapa? Keyakinannya tidak mantap sama Allah. Masing-masing ada jalurnya. Ada maqamul asbab,
ada maqamut tajrid, beda-beda. Beda-beda. Jadi puyeng dalam hidup. Kalau kita nyebrang, udah mikirin kita aja biar dapat ridho Allah, mantepin. Kalaulah kita paham rezeki ada yang ngatur, nggak usah khawatir ada yang nyontoh. Usaha bisa saja dikopi oleh orang, tapi rezeki Anda nggak bisa dipaste oleh orang. Jangan takut. Begitu. Rezeki nggak bisa, tapi usaha bisa sama, bisa. Tapi rezeki nggak bakalan sama. Tergantung bagaimana kemantapan dia mendekati pengatur. Itulah Allah. Huwa mudabbirul umur. Dan ini mantepin. No di Tanah Abang dagang baju muanya. Masing-masing ada pembelinya. No di Cipulir dagang baju gitu. Apalagi di PD Pasar Jayanya, Levi's, macam-macam. Yang orang bilang apa hukum jual beli jin? Ya boleh asal merek Lea, merek Levi's, bener nggak? Begitu. Banyak orang di Kampung Baru nih yang kaya gara-gara jualan jin, bener nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Jin. Boleh dinikah. Ada yang boleh kayak macam jin Salimar, kan gak apa-apa ya. Gitu. Jadi ya terserah. Mantepin. Kata Imam Haddad, bitakwiyati yakini. Keyakinanmu mantepin. Mantep. Loh. Waktu kita ada di perut ibu kita, Allah pikirin kita. Bagaimana makan kita, minum kita. Jendela kagak ada. Pikirin. Mbok iyo di alam dunia Allah kagak pikirin kita. Borok kita ayam aja dipikirin rezekinya. Anaknya banyak 8 banyak apa dikit? Lah banyak. Begitu. Kantor enggak punya, konveksi ora ada, kontrakan ora gablek. Ayam anak 8. Lakinya si boy, ya Allah kagak open, nyari babon lain. Bagaimana ngegedein anak yang kecil-kecil? Bisa jadi babon. Dia yakin. Ijazah nggak punya. Masa kita ijazah ada, tangan ada, bingung. Keyakinannya kalah dengan ayam. Ya Rabbana. Kudu mantep. Kata Imam Haddad. Kudu mantep. Gitu. Kudu yakin. Begitu. Kucing ya Allah, makanannya ikan adanya di air. Dan kucing dari zaman Ki Benen, tahu Ki Benen nggak? Begitu. Ampe nih malam nih kucing sama air berani apa takut? Takut. Rezekinya di air. Gimana ngambilnya? Dia yakin. Ada Allah. Maka ada orang Kampung Baru. Kalau udah Sabtu Minggu mancing, kadang ke Parung lah. Mancing begitu. Mancing. Dapat datu gurami. Begitu. Digoreng. Taruh di meja makan. Innalillahi, kecap lupa. Balik ke dapur. Ngambil kecap. Balik ke meja makan. Ikannya ora ada. Dimakan apa? Kata kucing, emang rezeki gua. Begitu. Diatur biar gua kagak berani nih sama air. Gua yakin hidup tuh kucing. Masa kita datang ada kaki, konveksi punya, jahitan punya, temen punya, grup WA ada, share aja. Kalau kita bisa online mah jangan gak share. Gua kagak enak si Anu udah nge-share. Ya, ini nggak yakin namanya. Usaha boleh sama, rezeki nggak bakalan sama. Bisa aja punya dia nge-share kagak ada yang baca, pas kita dibaca orang, kan begitu. Gira, begitulah hidup. Mantepin yakin sama Allah. Bukan mantap doang, cantikin. Bagaimana itu? Biar mantapnya sama Allah ini. Ya Allah, baik. Makan gak bisa jalan, minum kagak bisa tuh baik.
apalagi ngambil, apalagi susunya. Mana bebelak lagi Nutrilon, Indomaret kagak ngerti. Kan emak bapaknya yang puyeng, lah bayi kagak puyeng, kagak yakin ada Allah. Gitu. Entar juga diutus hambanya mikirin, emaknya paham, ini mah pup, ini mau lapar nih. Tahu siapa? Dia mantap sama Allah. Mantap. Begitu. Kayak kemarin Idul Fitri, puyeng gua mau lebaran, udah kelewat juga, biasa aja. Mau ngapain? Ini kan karena nyebrang-nyebrang mikirin orang. Begitu. Maka kita yang mantap. Saya habis dongengin. Kapan beli sarung? Ya saya kalau beli sarung Syawal. Begitu. Kalau enggak Muharram beli sarung. Pakainya ya lebaran. Kenapa enggak belinya Ramadan? Ya mahal. Dimurah aja kan enggak rusak. Begitu. Kenapa kita dibikin susah nunggu mepet-mepet masih lama ini? Ya itu salah kita. Kenapa kita pola pikirnya salah padahal waktu begitu cepat? Ini kan kepusingan gara-gara kita kurang pandai manajemen keyakinan. Ini manajemen hidup agar supaya hidup kita menghidupkan. Begitu. Biar kita nggak puyeng-puyeng amat dalam hidup. Dan saya pengen, ya Rabbana ya Karim, ada orang ngecas HP sejam, udah dicas dicabut, nggak masuk, nih lobet. Ada orang ngaji sejam, gitu ngangguk-ngangguk di majelis, keluar dari masjid puyeng lagi, nih lobet namanya, nggak masuk pelajaran itu, ini nggak masuk di majelis mengangguk tenang begitu. Puyang, pulang, puyang lagi. Ini gagal masuk. Ini kurikulum wasiat Imam Haddad. Begitu. Ini wasiat beliau. Yang pertama, yakin mantep, yakin cakep. Biar hidup kita enak. Begitu. Ini begini. Kita harus pahami antara gaji dan rezeki beda. Gaji ada selipnya, rezeki ora ada. Gaji dari bos, rezeki mau dari big boss, Rabbul Jalil. Begitu. Begitu. Ini rezeki dan semuanya dibagi, nggak ada nggak. Apalagi manusia, binatang dibagi. Apalagi lah kita. Cuman kita kadang minta buru-buru yang belum waktunya. Ini yang jadi stres. Mantepin aja keyakinan yang orang punya, suatu saat kita punya. Itu taruh di otak. Jangan sekarang, karena kita beda. Saya berbandingkan di dalam hidup. Sebelum saya lebih kemana-mana. Ada orang bilang itu tetangga saya itu subhanallah kontrakannya 200 pintu. Kontrakan bukan kos-kosan, ntar kos-kosannya. Tanahnya belum, ini mobilnya Alphard ada, ini ada. Saya bilang jangan ngomentari nyebrang-nyebrang. Lu punya apa? Itu dia jadi puyeng. Iya karena puyengnya karena nyebrang. Kalau pengen nyebrang kudu cakep keyakinannya. Cakep ini kudu dipupuk, ikuti proses. Tanya sama dia, amalannya apa? Tanya. Dia jawab. Akhirnya nanya juga, amalannya sholat duha. Duha. Lapor sama kita. Gitu doang. Ente tanya, berapa rakaat? Belum. Tanya lagi. Dia tanya, kata dia, saya duha kalau lagi malas 8, seringnya 12. Paling yang 8 dalam setahun paling 3 kali lah, seringnya 12. Lapor lagi sama kita, guru 12 rakaat ya, kalau lagi malas 8. Kita tanya sama dia, udah berapa tahun kayak begitu? Belum nanya, tanya, balik lagi. Kata dia jawab, sudah jalan 30 tahun. Ndak putus.
Maka kita jawab amani teman kita, ente yang ente komentari kontrakannya banyak tuh, ratusan pintu tuh. Ente kan rencana mau sholat duha besok. Ente kalau pengen kaya dia 30 tahun lagi. Lama ya. Lah dia juga lama. Nyontohnya jangan sukses, nyontohnya proses. Kalau kita nyontoh sukses, stres. Prosesnya bagaimana? Dia bisa begitu pelajari. Dan kami kalau ketemu sama kawan-kawan yang sukses dari jamaah majelis, mohon maaf, dari dulu sampai sekarang biasa kasaran, saya tidak ada minta duit. Saya minta ilmu. Apa ilmumu? Itu namanya belajar berproses. Ini yang harus dipelajari oleh kita. Tidak ada orang yang sukses ujug-ujug. Rumus hidup. Tidak ada yang namanya bayi baru lahir langsung bisa lari. Enggak ada. Andai ada di kampung baru begitu, tuyul namanya. Benar enggak? Apa namanya? Tuyul. Baru lahir. Iya, orang enggak ada. Merangkak dulu. Tita-tita, pegang-pegangan tembok, jatuh-jatuh, jalan dikit-dikit, merembet-merembet, baru bisa lari. Berproses. Tanya tuh sama orang di kampung baru yang sukses-sukses tuh. Dagang. Ini siapa ini yang pada dagang nih? Tanya berapa kali ditipu orang. Ngobrol sama dia. Kata dia, runyem gua. Begitu. Begitu. Belum lagi kasbon. Berapa yang kasbon? Kagak kehitung. Kata dia. Artinya ngalamin madrasah yang mahal. Sekolah-sekolah namanya sekolah lapangan pengalaman. Berbayar ditipu. Itu bayar. Dari situ dia belajar. Begitulah hidup. Jangan kita ngiri sukses. Enggak bisa. Begitu. Akan puyeng kita dalam hidup. Puyeng. Pelajari prosesnya, dan di sini kita belajar keyakinan. Yakin, mantep. Begitu. Orang tua ngopenin, nah Allah juga ngopenin. Tapi ada ikhtiar. Bayi biar kata mantep keyakinan sama Allah, ada usaha. Itu namanya mempercantik keyakinan. Apa usahanya bayi? Bayi apa usahanya? Nangis. Nangisnya bukan sekedar nangis, dia paham. Kalau cuman kata ibunya, bentar tong, baba lu mau main sepeda, lagi goreng tempe, gitu. Bentar baba lu, kata anak kecil, ini apa dianggap enggak serius saya? Lapar ini, kenceng. Tuh goreng tempe juga dimatiin kompor gas. Ini udah serius. Jangan-jangan kita doa juga belum serius. Tahajud baru seminggu, ngambek sama Allah, berhenti aja. Begitu. Ini namanya ndak ngerti berbicara keyakinan. Yakin nih kudu mantep. Kudu mantep. Lah baba kita yang kagak sekolah, usahanya konveksi, maju. Sekolah kagak, lah kita yang di sekolah. Mana SE, MM, MBA, Merit by Accident, MBA, Master of Business, doktor juga, konveksi gagal juga. Ini dia sekolah juga orang tua kita. Bagaimana mereka? Kita pelajari mereka. Kudunya kita yang sarjana yang jauh lebih sukses dibanding mereka yang katanya otodidak. Ada apa ini? Inilah yang menyebabkan kita demennya instan. Enggak mau berproses. Berproses hidup. Dan di sana ngomongin keyakinan nama Allah. Bagaimana Nabi Muhammad lahir, bapaknya udah mati, umur 2 bulan. Maknya mati umur 6 tahun. Maknanya 6 tahun yatim piatu. Sukses. Kenapa? Mantep sama Allah. Lah kita baba masih ada, nyak masih ada, bingung. Ada masalah kita pada persoalan keyakinan.
Dan ini nih kata Imam Haddad, mantepin yakin sama Allah, termasuk ibadah. Karena kita kurang yakin sama Allah, ada nerakanya, ada akhiratnya, kita kurang mau sama ibadah karena kita kurang yakin sama Allah. Ada karyawan di sebuah kantor, karyawan pengennya naik gaji mulu tapi kerja malas. Namanya karyawan apa, Bi? Namanya karyawan apa? Pengennya naik gaji tapi kerja malas. Ini karyawan model begini namanya karyawan apa nih? Iya, kerja malas. Namanya karyawan apa ini? Kalau orang kampung baru. Karyawan judes. Jules. Oh, jules. Namanya karyawan jules. Songong gitu. Oh, songong. Songong. Namanya karyawan songong. Songongnya di mana? Songongnya di mana? Minta gaji tapi kerja enggak bener. Kalau kita jadi bosnya sama karyawan begini nih, kita demen apa gedek? Gedek. Ada seorang hamba Allah pengennya rejeki mulu sama Allah, ibadah males, tahajud males, baca Quran juga ora, duha tahu sih nggak ngerjain. Ada nggak yang kayak begitu? Allah gedek sama yang kayak begitu. Gedek. Jangan-jangan kita orangnya yang digedekin Allah. Begitu. Gedek, pengennya gaji mula sama Tuhan, kerja males. Begitu. Imam Haddad aja baca Dalail sehari 10 kali, khatam. Begitu. Begitu. Ibadah kayak begitu. Banyak ibadah. Orang-orang yang kaya-kaya saya temuin itu dulu sebelum naik tuh yang namanya Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tuh, banyak anak buah dia, setap-setapnya jamaah majelis kita, dia cerita punya jalan tol lah ini. Tanya sama dia, kata kita, jangan nyeritain jalan tolnya doang, kata kita. Tuh sebelum ada nyalon-nyalon DKI segala macam, belum jauh dari itu. Karena karyawannya ada anak muda no, Senopati Uno, kata itu. Tanya sama dia tanya sholat duha 8 rakaat. Tanya sama dia, udah berapa tahun waktu itu? Udah 15 tahun. Lu 15 tahun lagi, kata kita begitu. Ya begitu, orang kaya aja mau sholat duha, lah kita kaya ora, duha ora. Lalu pengen ada catatannya, Allah udah pegel nyari kita. Dicari di kelompok orang sholat duha, namanya di absen, diplotin sama Allah, ora ada. Dicari di kelompok orang tahajud, kagak ada. Dicari kelompok orang yang rajin puasa Senin Kamis, nggak ada. Dicari di kelompok orang baca Quran sehari sejuz, nggak ada. Jadi kemana Tuhan nyari kita? Udah begitu kita, ini payah Tuhan, ya payah kamu ini, gue cari kagak ada, begitu. Jadi kita mau bagaimana? Pengennya seneng mulu, begitu. Jadi harus mantepin keyakinan nama Allah. Kudu ikhtiar. Cantikin. Kenapa? Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahada. Kenapa yakin tuh kudu mantep? Kenapa yakin itu kudu cakep? Sebab alasannya kata Imam Haddad, bila keyakinan itu telah terhujam dalam hati sanubari seorang hamba Allah, bila hatinya telah penuh terpatri keyakinan yang kuat kepada Allah, saral ghaibu ka'annahu syahadah, yang kagak kelihatan kaya kelihatan. Ini namanya udah mantap keyakinannya. Kayak bini kita mantapnya sama kita.
Ketika pulang motornya prek-prek. Kata dia sama anaknya, bukain pintu baba lu tuh pulang. Baru suara motor. Udah kelihatan itu yang pulang lakinya. Mantep. Maka kita sama Allah, biar kata kita nggak lihat tuh Allah. Mata kita nggak lihat. Bagaimana mata kita lihat Allah? Mata kita lihat mata aja kagak bisa. Begitu. Maka mantap sama Allah. Biar kata kita nggak lihat. Inilah kelas ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Namanya maqamul mukasyafah, maqamul musyahadah, maqamul haqiqat. Yang kata oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Nai Al-Bantani tulis dalam Salalimul Fudolanya, wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Ini udah musyahadah. Udah kayak Kristina penyanyi dangdut. Di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada dia, ada Allah. Di mana aja. Kenapa? Udah mantap. Enggak perlu lihat. Udah dari tandanya udah cukup. Bila kita melihat tai ayam, yakin ada ayam. Melihat ada bumi, yakin ada pencipta bumi. Udah mantap sama Allah. Enggak goyang. Ada mobil jalan, mesti ada yang nyupir. Muatan banyak enggak oleng, mesti yang nyupir satu. Masa jagat raya yang nyupir banyak? Itu namanya keyakinan yang bagus sama Allah. Mantap sama Allah tuh, mantap keyakinan. Bagaimana ini mantapnya? Jangan mantapnya ada musibah. Dia nyamperin ke rumah ceweknya, mana masuk gang-gang lagi tuh ceweknya. Dia bilang, lu tahu pulangnya bang? Ya Allah, ini tempat main gua waktu kecil. Ya biasa dah, orang ngagulin mah begitu bisa aja. Ceweknya udah pulang ke rumahnya, dia nyasar di gang, dikejar anjing. Dia lari-lari, mana mentok tembok tinggi lagi. Bagaimana ini? Akhirnya dia mantap sama Allah. Itu tembok tinggi, keloncatan juga. Udah loncat, dia kata, hebat gue. Lu kalau hebat loncat lagi. Gitu. Itu yang hebat, lu keyakinanmu sama Allah. Maka Allah tolongin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tolongin. Karena keyakinanmu. Jangan kita mantapnya sama Allah kalau lagi sengsara. Lagi nggak punya duit aja. Mana nih tasbih? Tasbih ratib mana? Ya sengsara. Yang model begini nih Allah kasih hidupnya sengsara mulu. Biar yakinnya bener. Kayak gini. Jangan. Ada masalah aja baru nyari tasbih. Begitu. Kalau usahanya normal, ngorok mulu. Begitu. Kalau usahanya normal, ya Allah duitnya banyak. Puncak, Gucci, Bromo nyampe Bromo. Kalau lagi sengsara, luar Batang, Paranin. Sengsara aja nyari Allah ke makam-makam wali. Seneng bukan keluar Batang terima kasihnya. Ya Allah ke Bromo, apalagi ya Puncak, Anyer, Karang Bolong, ya Allah. Ini yang kayak begini nih kudu dikasih susah aja, biar demen ke wali-wali aja. Begitu kata Allah. Ini bahaya. Kan udah dibilangin nama Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Anda kudu akrab sama Allah waktu dagang normal. Nanti waktu dagangmu lagi menurun, Allah kenal sama Anda. Jangan kayak anggota dewan. 2019 main ke rumah kita. Lagi susah, begitu main mulu. Dia nyebutin lah, lu nih sama gue setangklean, ngaku saudara lagi. Dari buyut namanya kumpi jebat, ya apalah dia sebut, yang kita juga gak ngerti. Begitu, belum lagi satu sekolah alma maternya sama, ada aja, majelisnya sama lah, apa aja disebut. Pas sudah jadi, boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Bang, kagak nengok. Sekarang 2024 mau nyalon lagi, datang ke rumah kita. Dibukain pintu enggak? Bukain pintu enggak? Kenapa kagak?
Ya Allah, begitu. Jangan sampai kayak begitu, lagi susah aja nyari Allah, pas seneng aja ke tempat hiburan, Allahnya hilang. Waduh, kemarin lu kemana? Untung Allah sifatnya mukhalafalil hawadisi, kagak sama. Maka kita ketika balik sengsara emang juga begitu, hambaku, lu ini kagak boleh jauh dari aku. Ngapa lagi sengsara doang ketemu akunya? Dagang bermasalah aja baru dah begitu. Telepon bunyi mulu, udah kayak pengusaha sukses, bukan tagihan dari bank. Puyeng begitu. Akhirnya ngangkat telepon, nggak usah, nggak kayak begitu. Udah ganti nomor masih nembus juga. Ya Allah, mau ngapain? Maka mantepin keyakinan kita sama Allah. Yang orang punya, suatu saat kita punya. Nikmati proses, sukses bagian Allah. Kalau kita bisnis online, apa namanya, posting sabanari, urusan closing, urusan Allah. Closing tidak closing, yang penting posting. Tapi kudu ngerti adab. Gitu, orang usaha posting jam 9, orang pada kerja kagak baca WA. Baca WA mau jam 12, lagi waktu nyantai. Harus ngerti. Gak ada yang respon, dia salah kamu. Begitu, orang pada kerja harus ngerti. Ada jam-jamnya. Begitu, kita harus paham. Inilah mengukur kehidupan. Ini berbicara akhirat, mantepin kita sama Allah. Maka kemantepan para sahabat hijrah ke Madinah, saudara kagak ada, family kagak ada, toko banyak lagi laris-larisnya itu Abu Bakar. Ya Allah, kalau kayak kita habis dah. Abu Bakar tuh disebutnya Siddiq. Kenapa? Toko lagi laris-larisnya banyak, ratusan toko kiosnya, unta banyak. Apalagi mau ngadepi Idul Adha, kan mau ngorban, lagi laris-larisnya. Begitu, usaha lagi maju-majunya, diajak hijrah ke Madinah, saudara kagak ada, suruh tinggalin. Siap, mantep. Kalau kita, ya Allah guru, usaha lagi ini nih guru, ada aja alasannya, macem-macem. Kalau kita orang nih, macem-macem. Begitu, hujan aja, guru hujan, ada aja alasannya. Maka disebut Siddiq, kemantapan iman Abu Bakar, bahwa segalanya dari Allah, ntar juga Allah kasih. Maka di Madinah sukses, habis perang Badar sukses lagi di Mekah. Emang barang-barang dia ada yang tadinya ditinggalin. Kayak begitu. Ini nih hidup. Keyakinan bila telah terhujam dalam jiwa, kalbu telah penuh keyakinan, yang gak kelihatan kayak kelihatan. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Jangan khawatir, masih banyak. Selama kita masih hidup, jangan bingung. Begitu. Asal kita mantap. Ini yang paling pokok. Wa inda dzalik, kalau sampai kita keyakinannya cakep, kalau sampai keyakinan kita mantap, maka orang yang di kelas ini bakal berkata seperti apa yang dikata oleh sahabat Nabi, sekaligus mantunya Nabi, sekaligus misanan Nabi, yang lahir bulan Rajab tahun ke-30 daripada tahun gajah. Maknanya Nabi umur 40 baru umur 10 tahun. Dialah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Apa kata Imam Ali? Lau kusyifal ghita'u majdadtu yaqinan. Kata Imam Malik, andai Allah kelihatan nama mata di dunia, gua lihat nih Allah pakai mata kepala, bisa enggak tambah yakin sama Allah? Enggak, sebab keyakinan saya udah 100%. Kalau udah 100 udah mentok. Andai Allah kelihatan, diwujudin, udah nggak perlu. Biar saya tidak lihat Tuhan, sudah yakin Tuhan itu ada. Rezeki diatur olehnya, yakin. Yang penting ikhtiar.
Ayam aja paham ikhtiar kore-kore. Tahu kore-kore? Cakar-cakar. Itu ayam. Itu namanya ikhtiar. Gitu, ikhtiar. Maka kita kalau di rumah puyeng mumet, mulu mumet, ngeluyur kemana ke? Al-harokah barokah. Ngeluyur tuh berkah. Main kayak ke rumah temen, nanya apa kayak begitu. Jangan ngerem aja di rumah. Lah kalau ayam ngerem mulu betelor. Lah kalau kita ngerem mulu telurnya 5. Ya Allah ama bini, ya Allah ditoyor mulu. Keluar kemana kayak? Keluar. Fasiru fil ardi. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayo kita ngeluyur kemana aja. Kalau main ke rumah teman ya masih ngopi-ngopi kagak ada, kan ada. Begitu. Ya Allah, biar kita enak, enggak mumet. Begitulah hidup. Ini keyakinan kita yang masih bermasalah sama Allah. Goyang-goyang. Goyang-goyang mulu keyakinan kita. Gitu. Kadang los keyakinannya. Enggak pakai ukuran. Udah nyantai aja, bergembira ria. Nih kita dagang. Dagang, untung banyak. Jangan kita langsung hura-hura, bertanya ada apa ini Tuhan kasih banyak. Apakah Tuhan mau mikirin hamba-hambanya yang lain sehingga saya mau dikasih rugi besok, sehingga kita tidak bersenang-senang melebihi kadar batas yang ada. Sehingga ini harus dipikirin sama kita. Inilah program hidup. Keyakinan yang ada. Keyakinan. Dan ini nih yang kurang pada diri kita. Kurang mantap sama Allah. Doa aja kurang mantap. Kalau kita nggak bisa doa di masjid mantap, bisanya kuburan wali, ya udah kuburan wali dah. Begitu. Di mana ke? Jangan sampai ketemu mantapnya, yakin kita nunggu ada musibah baru ketemu Tuhan. Jangan. Maka mantapin keyakinan kita. Biar hidup kita nyantai. Kudu mantap keyakinan kita. Biar nggak puyeng. Jalanin hidup. Waktunya ngaji-ngaji. Waktunya kerja-kerja. Silakan yang mantap. Begitulah hidup. Dan ini Imamul Haddad menyuruh kita bagaimana supaya kita memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah, memiliki keyakinan yang bulat kepada Allah. Dan ini adalah ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa yang bisa menyerap apa yang dipesan oleh Allah dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum apa itu bahasa Al-Qur'annya itu wabil akhirati hum yuqinun, ulaika ala rabbihim apa itu walladzi yu'minu bima unzila wabil akhirati walladzina unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kita kudu yakin ada akhirat. Ada yakin ada akhirat, biar dah begitu, biar ini saudara barangkali biar kita kasih, kan banyak yang dagang ya, ada yang dagang nggak, coba yang dagang ngacung, saya mengajarin ilmu biar saudara dagangnya tambah maju. Ada yang dagang nggak? Baik, ini saya ajarin ilmu dagang, berbicara keyakinan biar nggak keliru, kan ini rumus hidup benar-benar. Kan seringkali kita ngalamin giro pending. Seringkali kita ngalamin orang bawa barang, lalu ujungnya nggak balik. Kan orang dagang bisa ngalamin begitu. Ada nggak? Sering. Tuh begitu tuh. Ini bagaimana rumusnya? Duit kita di tangan orang. Rumusnya. Ini rumus. Sebab saya pernah kejadian. Termasuk abang kita Bang Kamil, itu banyak tuh duit, ngapa diikhlasin? Dapat motor NMAX bisa 10 itu. Begitu kata bahasa beliau tuh sama teman-teman yang lain. Ini rumus hidup. Kalau saudara duitnya sama orang nih,
Jangan saudara banyak ngederes surat-surat bon. Jangan. Ini bon. Apalagi lagi puyang itu udah biasa. Si anu. Ini ngambil barang 5 juta. Si anu 2 juta. Udah 7 juta nih. Si anu. Bon mulu. Ini yang dideres nih. Ini yang nyengir-nyengir ini kayak yang dagang nih kayaknya. Tuh. Ini bagaimana? Ini salah rumusnya. Salah. Rumus ini. Seminggu yang lalu saya habis jelasin. Dia ditipu oleh temannya 500 juta. Temannya. Seminggu yang lalu. Ini bagaimana ini? Urusan meruya ini meruya kata dia. Berapa totalnya bang? 500 juta. Ada bonnya? Ada. Perjanjiannya ada. Bakar bang. Ya Allah ya ibu suruh bakar 500 juta 500 miliar. Suruh bakar. Bakar kalau mau nurut. Sukses ente. Kalau bakar. Ini bon-bon nih. Bakar. Kalau dagangnya pengen maju. Nanti ada amalannya nih bakarnya. Saya sebelum ngomongin amalannya nih. Saya terangin. Duit saudara yang dagang-dagang nih. Di tangan orang. Totalnya kira-kira berapa? 30, 20, tetek bengek. Anggap deh ada berapa? 1 miliar kalau dihitung. Baik. Ada berapa? 1 miliar. Di orang satu sebut. Di orang satu dia ada duit 80 juta. Baik. Udah ditagih itu dia. Nomor telepon aja ganti. Ya. Ini kan alamat Oga mau kenal kita. Nomor teleponnya ganti. Kontrakannya pindah. Lah kan kita nyarinya di mana? Mau ngapain? Kita nyari mbah-mbah dukun. Nyari, mau ngapain yang kayak begitu? Buang-buang duit lagi, capek. Satu nomor telepon aja udah ganti aja, mananya Oga kenal kita. Ngapain kita mikirin dia? Ini salah kita. Akhirnya usaha kita kagak ada yang mikirin. Emang kudu kita yang jalanin. Itu salah kita. Tapi kan duit kita sama dia 80 juta. Begini. Kita wirid. Bagaimana duit kita sama orang biar balik? Ini ilmu hidup. Biar saudara yang dagang sukses. Kan 80 juta itu kita sebut aja 80 juta tuh. Si A gitu. Baik. 80 juta. Kita wirid. Kan kudu wirid. Zikir. Biar dia bisa balikin duit kita. Bener nggak? Wirid. Malam sampai tidur. Kagak tidur-tidur semalaman. Sampai puasa. Biar dia bayar. Bagaimana cara dia bayar yang punya duit piutang kita sama dia 80 juta? Bagaimana biar dia bayar dengan wiridan kita? Tidak ada cara. Biar dia bayar, Allah kasih dia kaya. Bener nggak? Bener nggak? Hah? Bener nggak? Maka kita wirid biar dia kaya. Sehingga kalau udah kaya bakal bayar utang. Bener nggak? Satu. Semasalahnya dia ngutang bukan nama kita doang. Kan banyak juga bos-bos ngantaunya ya kan? Ngantau ya? Begitu. Banyak. Maka kita udah wirid seminggu kobul. Korek dia gul. Dapat duit 80 juta. Buat yang nagi-nagi, yang rada kayak preman. Buat dia dulu. Kita masih wirid lagi seminggu lagi. Biar dia kebayar utang. Kan udah dapat 80 juta dia duit. Buat bayar orang. Karena yang nagi dia kan bukan atu doang. Kita masih wirid lagi biar dia kaya. Namanya cara keliru. Mendingan wirid diri biar kita kaya. Ngapain wirid dia biar dia kaya? Ini gak bakalan kaya. Ngewiridin orang mulu biar dia kaya. Begitu, biar dia duitnya banyak. Baru bisa bayar utang. Kagak bisa bayar utang kalau dia kagak punya duit. Bener nggak? Itu kepanjangan kita wirid. Salah jalan. Begitu. Jadi bagaimana? Lah kita terus wirid mulu biar dia kaya. Siapa yang wiridin diri kita biar diri kita kaya? Kagak ada, wong kitanya kagak open. Mikirin dia aja, meremelek. Daya waktu ngambil barang mau gampang banget dia. Udah ngaku saudara lah, ngaku apa? Ya Allah, ngebalikin udah kayak orang lain aja. Kudu nagih, kudu ini, ya begitu. Sampai jam 3 nggak bisa tidur. Yang kita pikirin kagak mikirin kita. Gitu. Sampai kita wirid-wirid mau ngapain? Maka bon-bon kayak begitu tuh bakar.
Dan ini amalan kami yang kami bagi sama anak-anak majelis. Bakar. Caranya sebelum bakar nih, bon nih yang udah kita tagi-tagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Ya Allah, yang ngibulin saya ini adalah hambamu. Saya yakin nggak mungkin kalau bukan makhlukmu yang ngibulin saya. Sebab di jagat raya ini kalau nggak ada Tuhan makhluk, kalau bukan makhluk Tuhan, ini makhluk yang nipu saya ini. Ya Rabb, saya nggak mau tagih dia. Jangan-jangan utangnya bukan nama saya aja. Saya nagihnya sama engkau aja. Ya Rabb, gantiin ini uang saya yang dia kibulin ini. Bakar. Dah, kita nggak perlu kenal dia. Begitulah ilmu hidup. Daripada mikirin dia, enggak ketemu di dunia duitnya, ketemu di akhirat. 1000 dia nipu kita, ngutang sama kita 1000 rakaat sholat dia buat kita. Apalagi saudara 80 juta, lumayan simpenan di akhirat. Biarin dia, dan yakini yang nipu-nipu begitu hidupnya nggak bakalan seneng, makin belangsak. Karena nanamnya berenuk nggak bakal tumbuh duren. Nggak bakalan tumbuh duren. Maka duit kita sama orang jangan pikirin, lepas. Itu yang kami kerjakan dari dulu dan dididik tuh. Hebat Muallim Syafi'i Adami itu, hebat. Allah tinggikan derajatnya Muallim Syafi'i Adami. Itu dididik gitu. Jangan, yang harus dipikirin sama kita tuh duit orang sama kita. Ini bahaya, ini nyangkut. Kita mati, ruh kita nggak bisa kumpul pada ruh soleh. Kita ibadah. Nggak bisa aja kalau kita punya. Ini yang kita harus pikirin. Duit kita sama orang biarin. Nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Begitu. Robek. Dah nggak kenal. Begitu. Ilmu hidup. Dah urusan dia. Kita nggak perlu catat. Yang perlu catat urusan orang sama kita. Catat pinjaman kita berapa. Sama si Anu berapa. Berapa kita harus angsur. Berapa ini? Ini perlu dalam hidup. Dan itu yang saya ajarin. Sekarang nih orangnya ketemu, dia mukanya udah ada air mukanya, udah tenangan guru. Daripada harus wirid-wirid, datengin kiai sampai Jawa-Jawa saya, biar dia bayar. Pakai duit enggak? Ya ongkos aja ke Jawa udah kelihatan bensinnya, belum makan. Daripada puyang-puyang lu habis, nagih pakai polisi lagi, pakai ini, capek kamu. Daripada mikirin yang agak-agak, Allah aja yang ditagih, deket ya Allah. Minta rezekimu. Duit sama orang lupain. Itu yang kita kerjakan. Begitu. Biar kita nih bahagia. Masalahnya gede. Ya gede. Dulu ada polisi. Ini saya dongeng. Kata tuh polisi, Kiai, saya ini usahanya konveksi. Duit saya sama orang banyak. Puyeng. Terus ya saya datang nih ke rumah Kiai. Bakar bang. Bakar. Apanya? Bonnya. Kalau abang percaya sama saya, bakar. Ini orang nih mantap nampaknya. Dibakar sama dia. Bonnya. Singkatnya, setelah dia berhasil balik kembali, kebangun rumah lah. Ya lebih dari 3 miliar tuh rumahnya dia kebangun. Begitu orang itu. Lalu kemudian dia datang ngobrol nyengir-nyengir, nanya, Yai tahu nggak bon saya yang suruh dibakar tuh berapa utang orang? Nggak tahu saya. 1,3 miliar itu. Tapi digantiin sama Allah berapa? Ya rumah sih 3 miliaran. Kan gede itu. Daripada lu mikirin dia mulu, dia aja nomor telepon pindah, puyeng lo. Jadi sakit badan. Pikirin Allah aja yang maha baik sama kita. Begitu. Ini ilmu berproses dari yang kecil-kecil. Dan ini ilmu kami dalam kehidupan. Biar enggak stres. Biar enggak stres. Beneran. Dan kawan-kawan kami syukur sama Allah bangkit lagi. Usaha-usahanya. Karena kayak begitu. Karena kita mikirin duit kita di tangan orang. Tidak ada cara. Kecuali kita wirid doain dia biar jadi orang kaya. Sehingga dia biar kebayar utang sama kita. Daripada doain dia berkaya. Mendingan doain diri biar apa? Biar kaya gitu. Daripada wirid biar dia bayar utang, mendingan wirid aja biar rezeki kita banyak.
Begitu. Bon bakar, lupain. Beneran. Yang harus diingat-ingat sama kita, duit orang sama kita. Ini rumus hidup. Saya kalau yang datang ke rumah, kalau urusan pinjaman pasti ini jawaban saya. Bener. Gitu. Kalau saya sebut orangnya banyak tuh orangnya. Yang model kayak begitu. Dan akhirnya bangkit kembali. Yang nggak nurut, ya tetap masih ngederas-deres bon. Terus aja lu deras. Begitu, bukannya Quran yang dikebet-kebet. Bon, duit kita murah. Capek. Dia bayar juga kagak. Orangnya juga udah ngilang. Pindah. Gitu. Capek. Batas nagih 3 kali. Nagih. Kata dia sekian bulan lagi. Nagih. Sekian bulan lagi. Nagih. Sekian bulan lagi. Robek bonnya. Catat. Ngambil barang sama kita. Jangan kasih. Kalau kita kasih, kitanya yang dosa. Kenapa kita dosa? Karena orang nipu, kita tolongin. Maka yang nolongin orang nipu dosa. Tutup. Begitu. Bank begitu. Itu pakai ajaran Islam. Nggak bayar nih bank. Blacklist. Oleh BI. Seluruh bank. Kita nggak bisa minjem kemana-mana. Kenapa? Nih orang kagak beres. Lu pada kalau nolongin dia, kata BI, sama bank-bank yang ada, sama aja lu jerumusin orang. Lah itu dia ngerti ajaran Rasulullah tuh BI. Masa kita yang ngaji kagak ngerti? Ini rumus. Maka saya ndak pernah nyatat-nyatat dari dulu. Ndak ada. Karena rumus hidup tuh begitu. Yang kita catat duit orang sama kita. Karena itu bakal nyangkut ruh kita di akhirat. Dan kalau sampai akhirat dalam Fathul Wahab 1.000 rupiah, 1.000 dirham di kitab Fathul Barinya itu, 1.000 perak. Duit orang nyangkut sama kita. Yakini paling dikit 1.000 rakaat ibadah kita yang diterima oleh Allah buat bayar dia. Dan itu jadi orang bangkrut kita di akhirat. Dan itu merupakan kerugian besar. Biarkan itu yang orang, tanggung jawab dia di akhirat. Itulah kita orang. Dan itu yang kita ajarin sama kawan-kawan majelis supaya bisnisnya lancar, nggak puyeng, terus fokus pada mikirin pengembangan bisnisnya, nggak mikirin yang bakal jadi puyeng sama dirinya. Begitu. Dan itu yang alamat orang bakalan maju di dalam sebuah bisnis. Dan ini rumus, namanya memantapkan keyakinan nama Allah. Serain, dah sama Allah, robek. Biar kita nggak deres-deres sebetulnya. Kenapa bon terus dibakar? Biar kita nggak baca-baca. Lepas, minta ganti sama Allah. Dan Allah bakal ganti. Usaha kita bakalan maju dengan cara membakar itu. Kawan-kawan kita yang konveksi, jebol. Saya suruh bakar, ada orang daerah Cidodol. Apa kampung kecil ya daerahnya? Pokoknya daerah kampung kecil kayaknya. Sebab sebelah sono jalan, tapi kita kurang ngerti dah. Di depan kita. Jadi jangan ingat-ingat iya. Ntar saya ambil bon dulu guru. Ambil bon. Lagi main saya. Ini 160 juta. Bakar. Robek juga depan kita. Sekarang bangkit juga usahanya. Jadi tenang, gemuk badannya. Kayak begitulah hidup. Gede duit. Betul. Gede. Tapi kita nggak paham. Anggap aja apa kita. Ada ini, ada kita begitu. Husnudzon nama Allah. Kita mantepin. Karena otak kita satu. Kalau kita masih mikirin dia, kita nggak bakal mikirin kemajuan bisnis kita. Masih itu menurut otak kita. Capek kita. Kita harus cut. Begitulah dalam hidup. Dan ini rumus hidup bahagia. Gitu. Kurang lebih sekelumit ini keyakinan kita harus mantap sama Allah. Lalu nanti akan diterangkan apa keyakinan itu definisinya. Lalu langkah apa biar muncul di hati kita keyakinan yang bagus. Lalu keyakinan yang bagus itu berapa tingkatan. Ini masih panjang kajian kita. Sehingga nanti pertemuan mendatang saja kita panjangkan materi ini. Setidak-tidaknya sekelumit ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama diberikan oleh Allah kekuatan keyakinan. Sehingga hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah.